ada Ibu Rati ya Bu Rati, selamat siang. Ya. Ya. Oke, selamat bergabung ya dengan Ibu Eti, Ibu Sarah, dan Ibu Ira. Wah, ini luar biasa nih ya. Partisipan kita, Bu, terus terang kita yang datang tuh karena kita kepo. Ya, Bu Ana kita kepo ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya kekepoan kita terus kecemasan kita terhadap sesuatu nanti boleh ditanyakan, kita chat ya, by chat ya, gitu setelah Bu Ana nanti menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-teman ya. Terima kasih sudah datang ya mengikuti talk show kita siang hari ini. Talk show kita judul kecemasan ya. It's okay not to be okay ya Bu Ana ya. Oke. Silakan Bu Ana untuk mau menyampaikan materinya. Oke, terima kasih ya Bu Ita atas introduction-nya. Jadi topik hari ini cukup seksi, cukup legit ya. Kecemasan itu adalah bagian dari kesehatan mental, actually. Jadi kesehatan mental itu adalah secara luas itu banyak sekali chapter-chapternya lah. Salah satunya terlalu cepat, Bu Ita. Oke. Jadi yang hari ini kita bahas adalah kecemasan dalam hal normal, kecemasan terhadap hal yang normal ya. Jadi kecemasan itu actually masih ada gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan masih ada lagi turunannya, nanti saya bahas sekilas ya. Kalau gangguan kecemasan udah masuknya ke klinis. Kalau kecemasan itu sifatnya masih belum begitu parah lah kalau untuk orang awam. Seksi kita hari ini adalah pertama kita harus paham dulu nih. Kecemasan itu bukan secara harafiah. Kalau harafiah bisa silakan cek di Google ya. Itu ada kecemasan, definisi kamu mau berdasarkan teori manapun itu ada ya. Tapi saya akan share di sini karena ini adalah talk show ya. Jadi saya akan share berdasarkan pengalaman saya menghadapi klien-klien saya ya. Oke, terus kemudian yang kedua adalah jadi kecemasan itu adalah milik kita sendiri, bukan milik orang lain. Jadi kita hanya tugas kita simpel sekali, kita hanya menjadi majikan diri kita sendiri secara utuh. Jadi kita yang bertanggung jawab terhadap kecemasan kita sendiri. Sampai di sini jelas ya semuanya ya. Jadi kita sendirilah yang harus menjadi majikan. Jadi kita yang mengontrol kecemasan itu. Oke, terus kemudian ini yang paling oke nih, bagaimana jadi prediktor di masa depan. Kecemasan itu kan tidak hanya pada satu hal, pasti kedepannya kita akan mengalami hal-hal lain yang akan menyebabkan kita juga merasa cemas. Nah, bagaimana nih cara kita mengantisipasi kecemasan itu sebelum menjadi kecemasan yang saya bilang itu tidak berfaedah. Jadi kecemasan itu ternyata ada yang berfaedah dan tidak berfaedah, yang berguna dan tidak berguna. Oke, sip. Saya akan jelaskan sekilas mengenai profesi saya. Seperti awalnya kan tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal saya nih ya. Ada beberapa yang belum kenal. Terus terang untuk pamflet ini saya baru sebarin untuk di kalangan saya ya Bu Ita baru tadi malam. Karena honestly saya tergabung juga di sini ada atasnya itu adalah saya tergabung di EdWatch. Itu adalah salah satu platform psikolog ya. Bisa nanti coba dicek di webnya. Saya ada sertain. Cuma di sana sistemnya itu harus booking saya dulu nih, karena itu kan platform ya, nggak bisa langsung kontak dengan saya. Tapi untuk bisa langsung kontak dengan saya ada sertain kartu nama saya buka praktek juga ya. Jadi selain industrial, saya juga buka praktek untuk klinis maupun sebagai HR freelance di sini. Oke, pengalaman saya baru 13 tahun. Jadi nggak begitu banyak ya Bu Ita ya. Nggak kayak Bu Ita udah malang melintang ke seluruh kota Indonesia ya Bu Ita ya. Oke, saya expertnya bukan expert ya. Jadi pengalaman saya itu mostly itu di ya beberapa bidang yang saya tertera lah. Insurance, multi finance, shipping, trading, fintech ya, payment platform, headhunter ya. Saya membantu penanganan beberapa psikotes ya untuk asesmennya juga. Kemudian juga ada banking. Oke, dulu saya sebagai headhunter outsourcing dulu ya, masih 10 tahun yang lalu kita kenal dengan outsourcing ya. Jadi membantu beberapa bank-bank di Indonesia. Oke, sekilas perkenalan dari saya. Oke, kecemasan itu harus kita pahamin dulu ya. Kita harus mengenal dulu kecemasan itu sendiri. Kecemasan itu adalah bagian dari emosi.
Jadi emosi itu apa? Emosi itu perasaan. Bisa dilihat, saya ada tampilin ya, apa aja sih perasaan, ada perasaan bahagia, perasaan cinta. Nah, di sini ada juga perasaan cemas. Jadi perasaan cemas itu adalah emosi ya. Apa itu perasaan cemas itu? Jadi ini adalah secara standar atau umumnya terjadi. Itu muncul tiba-tiba. Kita nggak bisa kontrol. Aku pengen cemas, aku pengen nggak cemas, nggak bisa. Itu muncul secara tiba-tiba. Jadi tiba-tiba aja kita merasa cemas ya. Cemas itu seperti apa? Gejolak batin yang tidak menyenangkan. Jadi mostly kita merasa gelisah nih. Perasaan kita tidak nyaman, ada rasa takut, saya nggak bisa kendalikan. Nah, kemudian secara fisiknya kita akan merasa berkeringat, detak jantung cepat. Ini setiap orang pastinya berbeda. Ada yang susah atau cepat dalam bernapas, ada yang sampai nggak bisa bernapas sama sekali, kayak sesak gitu ya. Terus kemudian ada insomnia, lemas dan lain-lain. Jadi ini setiap orang kondisinya pastinya beda. Ya, jadi ini sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu dulu bahwa kita pegang kecemasan. Oke, kecemasan ini saya bukan bilang gangguan kecemasan ya. Jadi kecemasan itu sifatnya adalah alamiah dan normal. Ya, justru orang yang tidak pernah merasa cemas itu yang tidak normal, Bu Ita. Ya, jadi banyak kasus-kasus psikopat gitu ya, yang justru dia tidak merasa cemas, tidak punya rasa normal untuk mengalami suatu perasaan cemas saat melakukan sesuatu. Oke, kecemasan itu kita kelola menjadi pertama, kita harus memandang kecemasan itu adalah sebagai positif. Positif itu adalah apa? Kecemasan adalah alarm buat diri kita sendiri. Contohnya, kalau kita mau bangun pagi, kita akan lebih oke kalau lebih cepat bangun ya, atau lebih fix bangun. Mungkin kita mau bangun jam 7 ya, daily-nya bisa aja kita bangun jam 7 tanpa alarm, ya kan? Tapi dengan alarm, kita akan lebih pastinya akan bangun jam 7. Oke, nah kecemasan itu adalah alarm positifnya. Jadi saat kita mau melakukan sesuatu, kita cemas dulu. Ya, jadi ini adalah alarm bagi diri kita sendiri. Ini ada rangkaiannya. Nah, ini saat menjadi alarm kita akan termotivasi. Jadi cemasnya seperti apa dulu? Nah, kecemasan yang umumnya terjadi adalah, nah kecemasan ini kan harusnya itu adalah alarm positif buat Bu Itanya sendiri, ya karena ada rasa sayang kepada anak dan pengen anaknya segera sembuh. Nah, motivasinya apa? Pasti mencari di Google. Ya, suhu tubuh seperti apa sih yang harus sampai ke dokter? Ya, kalau memang misalnya 38 ke atas untuk usia anak tertentu, itu harus ke dokter. Jadi ini adalah sebagai alarm positif. Ya, kalau ini menjadi alarm negatif, kalau orang yang tidak pernah merasa cemas, dia akan don't care terhadap anaknya. Benar? Ya, jadi ini motivasi, akan mencari tahu. Ya, Bu Ita akan mencari tahu bagaimana obat yang bagus, bagaimana cara misalnya kasih air minum hangat, kompres jangan pakai air es, tapi pakai air keran dan sebagainya. Itu motivasi untuk mencari tahu. Ya. Ini rentetannya, contohnya dari Bu Ita ya tadi ya. Nah, pencegahan atau antisipasi. Saat tanpa kita sadari ya, saat kita sudah merasa cemas dan sudah terjadi sesuatu kayak Bu Ita mengompres anaknya dan sebagainya, secara memorize ya, itu kedepannya Bu Ita akan mencoba memikirkan beberapa hal untuk mencegah atau antisipasi. Oh ya, anak saya ini sakit gara-gara tadi main hujan nih. Next, anak hujan tidak akan dibolehkan keluar atau disuruh pakai payung dan sebagainya. Oh, anak saya gara-gara terlalu banyak makan snack. Ya, seperti itu. Oh, anak saya gara-gara keluar tanpa masker nih. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ada kuman dan sebagainya. Jadi kecemasan diubah menjadi positif alarm, motivasi, kemudian ada pencegahan. Oke? Nah, ini kemudian next itu adalah melatih diri memilih prioritas dan kemampuan analisis. Orang-orang yang cemas ini jago nih analisis nih. Ya, kalau dia udah bisa merasa ini ada alarm, motivasi dan pencegahan, dia akan tahu nih prioritasnya itu apa. Ya, anak sakit prioritasnya apa dulu nih? Bukan ke dukun, bukan ke apa, ke alo dokter dulu. Contohnya, saya nggak dipromosiin ya. Jadi dia tahu prioritasnya seperti apa nih. Ya, anak dikompres dulu, anak diinin dulu, ya seperti itu. Nah, jadi dia mampu nih menganalisis nih.
Nah, ini tujuan saya kasih briefing seperti ini, kasih insight ya, saya bilang ya, saya bukan kasih seminar dan sebagainya, supaya kita bisa mengubah kecemasan kita menjadi positif, motivasi, pencegahan, dan kemampuan analisis kita meningkat dengan ada rasa cemas. Dan yang terakhir, oke, ini sebagai sharing pengalaman atau mentor. Ya, banyak tuh emak-emak yang jadi jago ya gara-gara pencemas. Jadi dia bisa ngajarin orang lain juga, berbagi pengalaman, ya kan? Nah, jadi kita sebagai perpanjangan tangan untuk memotivasi orang supaya positif memandang kecemasan itu sendiri. Ya. Oke, dari mana saja kecemasan itu muncul? Kita harus tahu dulu ya. Kecemasan itu bisa muncul dari, saya selalu membagi segala sesuatu internal sama eksternal. Jadi kita bahas dulu secara internal. Secara internal adalah karena saya bilang kecemasan adalah bagian dari kesehatan mental. Jadi ada beberapa orang yang memang secara lahirnya itu sudah mudah stres, mudah panik, ya. Mungkin itu adalah gangguan bawaan, pendidikan, terlalu cepat Bu Ita. Pendidikan, juga kepercayaan ini pengaruh ya. Kepercayaan itu terlepas dari agama. Ada juga orang agama A tapi kepercayaannya B, ada ya. Ya. Jadi ada juga orang itu perfeksionis. Jadi mostly beberapa orang yang perfeksionis itu umumnya pasti cemas. Relatif gitu loh, relatif. Jadi kemudian ada trauma masa lalu. Jadi bagi saya sama Bu Ita mengalami satu kejadian peristiwa A, bagi saya nggak akan cemas. Karena saya sudah pernah melalui, ya saya sudah mengubah kecemasan saya menjadi positif, menjadi alarm, saya sudah analisis nih. Jadi saya udah nggak takut untuk cemas. Jadi saya udah nggak cemas gitu. Tapi mungkin bagi Bu Ita, saya nggak pernah ngalamin, saya cemas. Anak saya selama 10 tahun nggak pernah sakit nih. Tiba-tiba anak saya sakit gitu kan. Nggak kayak anaknya Bu Ana, ini amit-amit ya, sakit ya ini. Jadi udah mahir lah. Jago gitu kan. Nah, itu beda ya. Jadi ada trauma masa lalu. Kemudian ada kemampuan beradaptasi. Jadi ini sebenarnya ini ada seminarnya sendiri sih, kemampuan untuk beradaptasi. Ya. Jadi sebenarnya kemampuan beradaptasi itu bisa dilatih, dijadikan habit. Ya. Orang yang akan survive itu adalah orang yang mampu beradaptasi. Karena seperti kita tahu ya, sekarang aja dalam waktu 2 tahun ini dunia itu semuanya berubah, bukan cuma Jakarta, bukan cuma Indonesia, tapi seluruh dunia ini berubah. Jadi orang yang bisa survive adalah orang yang mampu beradaptasi terhadap apapun, dari bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya, teknologi apalagi. Ya, jadi orang yang mampu beradaptasi kemungkinan lebih cepat untuk mengatasi kecemasan itu sendiri. Oke, kemudian faktor yang kedua adalah faktor dari eksternal. Kalau eksternal saya suka bahasnya cuma sekilas karena bagi saya seperti saya bilang kita harus menjadi majikan bagi diri kita sendiri. Jadi yang kita kontrol bukan eksternal, kita kontrol internal. Karena saat kita mengontrol eksternal pasti jatuhnya itu frustasi, nggak akan bisa. Oke, di sini ada keluarga, ya pasangan hidup, orang tua, anak-anak, saudara-saudara ini pengaruh juga terhadap kecemasan kita. Ya, kemudian ada juga faktor eksternal yang lain. Itu adalah lingkungan kerja dan sosial, ya apalagi kalau orang yang bekerjanya full time, ya terus ya pasti sangat berpengaruh karena sebagian waktunya adalah di lingkungan kerja. Pulangnya ketemu pasangan hidup, orang tua dan sebagainya. Jadi eksternal ini cukup berpengaruh sebenarnya ya kalau kita mau mandang. Oke, di kurangnya support system. Nah ini adalah penggabungan dari semuanya. Oke, obat-obatan. Ini cukup menarik obat-obatan ya. Kemarin saya sempat cerita-cerita sama Bu Ita ya. Saya ini kan prakteknya psikolog, saya bukan psikiater. Jadi ada bedanya psikolog sama psikiater ya. Banyak beberapa case orang yang sudah ke psikiater ke saya. Saya cuma tanya obatnya apa, udah berapa lama konsumsi obat, itu udah pasti kalau ke psikiater pasti kasih obat, ya kan. Mostly saya tidak mau menanganin Bu Ita. Kenapa? Bukan karena saya tidak capable. Ya, saya tidak capable untuk orang yang punya obat-obatan, yang sudah menggunakan obat-obatan. Karena obat-obatan itu antidepresan. Kalau di psikologi, kita tidak akan memberikan antidepresan. Kita tidak boleh ngepres ya perasaan depresi seseorang. Justru kita harus mengeluarkan. Ya, dia depresi. Dia harus tahu dia depresi, dia tidak boleh ditekan. Nah, kebanyakan obat-obat ini menyebabkan saat dia tidak minum, dia cepat cemas. Ya.
Jadi ini bahaya sekali nih obat-obatan antidepresan. Walaupun beberapa mungkin ada placebo. Placebo itu adalah obat-obat palsu ya. Jadi isinya cuma tepung biasa diberikan ya, cuma untuk sugesti diri sendiri. Tapi itu cukup bahaya menurut saya. Karena kesehatan mental harus disadari, tidak boleh dipres. Itu adalah kecemasan bisa muncul dari internal maupun eksternal. Nah, ini kita bersahabat nih dengan kecemasan. Bagaimana cara kita bersahabat dengan kecemasan? Ini adalah stay aktif, ya. Seperti saya bilang, kemampuan beradaptasi itu kan sangat penting, ya kan? Bagaimana cara kita beradaptasi kalau kita tidak aktif? Ya, tidak aktif di sini boleh kita sekarang merasa, saya susah nih untuk beradaptasi dan sebagainya. Tapi kita harus aktif nih, secara fisik dan secara psikis. Ya, harus cari tahu dan sebagainya. Tubuh kita juga harus move, ada movement lah seperti itu. Jadi harus stay aktif. Jangan sudah cemas malah mengurung diri, nanti jadi depresi lagi, ya kan? Nanti kalau ke saya sesinya kelamaan pusing nanti dianya. Setelah stay aktif, oke, ini harus kita menimbulkan perasaan-perasaan positif, optimis, ya. Kita mengubah mindset kita. Saya yakin ya, ini pesertanya ada 15, dikurangin kita sekitar 13 orang ya. Hopefully ya 50% sampai slide ini sudah paham bahwa kecemasan itu bisa diubah menjadi alarm dan positif, itu dulu. Jadi positif, saat pemikiran kita positif, perkataan kita positif ya, attitude kita juga pasti akan positif. Ya, jadi saat cemas ya kita ubah selalu segala sesuatu menjadi positif. Bagaimana lagi cara bersahabat dengan kecemasan? Nah, ini kualitas tidur. Ya, kualitas tidur itu mempengaruhi ya. Mau sehebat apapun orang itu, kalau dia kurang tidur, ya secara mentali, secara fisiknya, dia pasti akan ada gangguan otak lah, ya yang menyebabkan dia mudah untuk mengalami kecemasan. Jadi ini saya bilang itu adalah kualitas tidur, bukan lamanya tidur ya. Ada orang tidur seharian, tapi kualitas tidurnya jelek. Ya, ada orang yang cuma seperti saya sehari tidur 5 jam ya sepertinya. Saya pakai watch, jadi saya tahu gitu loh. Yang saya lihat adalah deep sleep saya, kualitas tidur saya. Oke. Adalah kita selalu mengupgrade diri kita sendiri. Jadi sampai orang profesional ya, mau profesional seperti apapun, dia akan selalu lapar. Lapar atas segala sesuatu yang sifatnya dia belum miliki. Jadi kita harus banyak mempelajari banyak hal. Ya, jadi kita sudah mengalami banyak hal, kita jadi bisa mengelola kecemasan kita sendiri. Oke, jadi kita harus berada di lingkungan yang baik. Ya, lingkungan yang baik di sini carilah benar-benar pergaulan yang baik. Jadi banyak klien yang datang ke saya suruh quit dari grup WhatsApp. Ya, karena itu toxic sebenarnya. Oke, dia curhat di sana malah diperburuk lah keadaannya. Oke, kita harus curhat terhadap orang yang tepat. Ya, di sini saya bilang banyak orang yang memberikan saran yang salah. Banyak klien yang datang kepada saya itu gara-gara suggest dari temannya ke psikiater ini, ke ini, tapi dia tidak memeriksakan dirinya sendiri. Seperti kalau misalnya kita sakit hipertensi, ya dikasih kamu minum obat A, minum obat B, ke dokter dulu. Ya, kamu belum tentu hipertensi seperti itu. Jadi jangan minta saran kepada orang yang salah. Oke, nah seperti yang di atas, kita harus selalu develop diri kita sendiri. Ya, sekarang saya senang sekali ya. Saya bukan, jadi saya positif juga sebenarnya Bu Ita dengan pandemik gitu ya. Saya lebih gampang untuk mempelajari segala sesuatu. Dulu kalau saya ikut seminar Bu Ita ya, itu butuh kesana berjam-jam lagi ya kan. Yeah. Terus bajunya harus bagus dan sebagainya. Saya capek sekali ikutin seminar, apalagi kalau seminar psikolog. Waduh, panjangnya bisa berhari-hari, berjilid-jilid kan. Jadi saya ini enjoy sekali, saya banyak sekali ikut seminar saat ini. Mungkin udah ratusan seminar saya ikutin online ya selama 2 tahun ini. Jadi benar-benar improve diri saya sendiri gitu loh, dan ketemu banyak orang. Prediksi, bagaimana cara kita memprediksi ke depannya? Ini simple sekali untuk dilakukan, ya kan?
saya bagi-bagi tipsnya di sini. Kalau Bu Ita tadi kan minta tips kan. Oke, tidak semua peristiwa butuh reaksi segera. Ya, jadi somehow saya selalu meminta klien saya, jika ada masalah hitung dulu di dalam diri kamu. Ada yang saya suruh hitung 15 hitungan, ada yang saya minta hitung 5 hitung, tergantung. Ya, setiap orang itu beda-beda. Jadi ingat, tidak semua peristiwa itu butuh reaksi segera. Ya, ditabokin langsung kita tabok balik nggak boleh. Hitung dulu, ya kan? Oke, selalu bagi masalah menjadi 2. Nah, ini yang paling penting. Ini magic tipsnya ini. Oke, pertama, kita hanya berpikir, kita hanya memikirkan segala sesuatu yang bisa selesai dengan cara memikirkan. Sampai di sini, oke, saya kasih contoh. Contohnya seperti pandemik nih Bu Ita. Tadi Bu Ita tuh menggebu-gebu ya soal pandemik ini ya. Oke, pandemik ini bisa selesai nggak dengan cara kita memikirkan? Nggak bisa. Ilmuwan pun nggak bisa memikirkan. Ngapain kita pikirin, ngapain kita cemas, ya kan? Nggak usah. Ya. Kita hanya memikirkan segala sesuatu yang bisa selesai dengan cara kita berpikir. Jadi kita nggak wasting time. Selalu bagi. Setiap ada peristiwa kita selalu bagi. Kalau saya pikir selesai nggak ya? Oh, nggak selesai. Udah nggak usah dipikirin. Oh, bisa selesai, saya pikirin. Ya, seperti itu. Bu Ita, next. Oke, melatih pernapasan. Ini penting ya. Jadi kita itu selain psikis ya, fisik juga harus kita latih ya. Melatih pernapasan. Jadi ini pernapasan itu memang harus ada latihannya sih ya. Jadi inhale, exhale, kita nggak boleh tergesa-gesa. Nah, orang cemas itu biasanya menahan apa? Menahan napasnya. Jadi dia lupa nih untuk bernapas. Justru napas itu melancarkan oksigen kita ke otak. Ya, secara psikis, secara fisik itu berkolerasi. Oke, membuat diri memikirkan atau membuat lebih dari satu perencanaan. Kita gini, jadi cemas itu kan adalah bagian dari frustasi. Ini dalam lagi Bu Ita mulai menjijitkan keningnya nih. Oke, jadi supaya kita, ya ini penting nih tipsnya ya, supaya kita tidak frustasi ya, kita harus selalu membuat planning, memikirkan dari kita harus punya plan A, plan B, plan C. Ya, jadi kita jangan terlalu perfeksionis. Nah, ini orang-orang perfeksionis nih, saya cenderung ngotot nih sama orang-orang perfeksionis karena dia mau A idealis, nggak bisa. Kita harus bikin perencanaan lebih dari satu. Itu wajib hukumnya. Ya, itu. Nah, ini tips yang harus dicatat. Oke, saya bagi trik. Oke, gagal bukan hasil tapi segala sesuatu itu proses. Jadi jangan tujuan kita adalah berhasil, enggak. Ya, jadi orang cemas itu cenderung adalah takut gagal. Ya, harus kita ingat gagal bukan hasil tapi proses. Kalau gagal, coba lagi, karena itu bukan tujuan akhir. Oke, kita harus mengubah masalah menjadi tantangan. Itu sebenarnya klise ya. Kita temukan semua quote ada, tapi untuk kecemasan ini, saya berharap slide ini akan sangat membantu. Ya, karena kita harus mengubah masalah kita menjadi tantangan. Selesaikan segala sesuatu satu persatu. Jangan semua mau kita selesaikan. Oke, kemudian jangan lupa untuk memberi reward kepada diri kita sendiri. Me time itu sangat penting. Ya, ini bagi emak-emak, ini me time itu sangat penting ya. Oke, jadi kita harus memberi reward kepada diri kita sendiri. Oke, dan kemudian belajar banyak hal, fleksibel dalam berpikir. Nah, slide ini boleh difoto. Ya, jadi saat kamu cemas, siapapun cemas, kirim slide ini. Oke, ini slide terakhir. Ya, ini paling penting, stop untuk memberi label untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Saya pencemas. Sekarang paling terkenal saya ini punya disorder, ya, personality disorder, ya. Saya bipolar. Paling sering gitu ya. Jadi stop memberi label untuk diri kita sendiri dan orang lain. Ya, jadi stop untuk memberi label kepada diri kita sendiri maupun orang lain. Gejala tadi yang Ibu sebutkan di depan gitu ya, ada dari internal, ada eksternal ya Bu. Ini kita bicara cemas lah ya, teman-teman pasti semuanya sudah tahu. Nah, cemas ya, cemas itu yang tadi Ibu sebutkan gitu ya, mungkin ditunjukkan dengan jantung berdebar-debar gitu ya, perasaan tidak nyaman gitu ya. Nah, cuman ya jadi tadi dari faktor internal itu bisa kita kontrol, tapi dari eksternal kita tidak bisa kontrol ya. Nah, saya salah satu dari yang internal tadi, Bu, udah panik
ceritanya ya. Mhm. Terus terang nih, apalagi kondisi seperti ini nih, pandemi Bu, itu yang membuat saya langsung tidak Bu gitu ya. Sudah Pak, saya resign ya. Mhm. Karena saya termasuk orang yang mudah panik ya. Terus harus melihat dengan sekitar saya seperti apa untuk yakin Bu, gitu ya. Saya nggak tahu nih teman-teman seperti apa ya. Nah, hopefully yang tadi itu ya Bu, internal kita tuh kita bisa kontrol ya. Tadi kan Ibu sarankan, ayo kita mengenali ya Bu, bener ya, mengenali ya. Terus kemudian gimana kita caranya beradaptasi dengan kondisi seperti itu, gitu ya Bu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan menarik adalah Bu Ana, apa sih bedanya dengan tadi ya Bu? Parno ini ada kadarnya 1 sampai 10 nggak sih Bu? 1 oke, atau 10 udah nggak oke. Bagaimana saya bisa mengetahui hal seperti itu ya Bu? Mungkin itu jadi pertanyaan. Ini apa nih? Parno apa cemas nih? Maksudnya cemas. Karena Parno Cemas itu, yang saya oke, sih cemas. ngomongnya Parno ya Bu. Maaf, kondisi seperti ini gitu ya. Ya, itu Oke, ya Bu, yang karena yang kita boleh bahas itu dikasih adalah kisi-kisi sedikit ya Bu. karena kan saya di sini berbicara sebagai psikolog ya. Jadi yang saya Ya. tangani honestly itu adalah gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan itu ada beberapa stage. Nah, jadi itu saya nggak akan bicarain. Jadi untuk sebagai kecemasan umumnya, bagaimana cara kita menakar, ya kalau itu sudah tidak produktif, Bu Ita. Jadi kita harus bagi produktif sama tidak produktif aja. Kalau saat sudah tidak produktif, itu akan menjadi masalah. Itu adalah masalah. Tapi masih kalau bisa produktif, it's okay. Berarti mengganggu ritme kerja kita ya Bu, keseharian pastinya. kita, maksudnya Pastinya. seperti itu ya. Oke. Ya. Itu ya teman-teman tipsnya ya. Maksudnya kita udah bisa melihat ya, apabila itu sudah memberikan efek psikis kepada kita atau kesehatan kita terganggu, berarti itu udah tandanya udah lebih daripada kecemasan normal ya Bu, seperti itu. Gitu ya Bu Ana ya. Oke ya. Untuk sementara ini kita akan bahas 4 pertanyaan pertama yang sudah masuk ya Bu Ana ya.
Baiklah Ibu, terima kasih banyak. Berarti pertanyaan Ibu Ya. mewakili kita semua gitu ya.